Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilwa Aulia. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penalaran langsung adalah sebuah proses berpikir. Kita langsung saja masuk ke slide pertama. Di slide ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian penalaran langsung. Penalaran langsung merupakan suatu proses penarikan kesimpulan atau penalaran di mana kita secara langsung begitu saja menarik sebuah kesimpulan dari suatu premis yang ada. Penyimpulan semacam itu merupakan sebuah proses di mana kita berpikir untuk menemukan sebuah proposisi baru atas dasar proposisi yang sudah kita miliki yang berbeda dari yang lama. Di sebelah sini ada kerangka pemikiran penalaran langsung, ada 5 macam, yaitu yang pertama ada oposisi, yang kedua ada konversi, yang ketiga ada oversi, yang keempat ada inversi, dan yang kelima ada kontraposisi. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari oposisi, konversi, oversi, inversi, dan kontraposisi. Apa sih pengertian dari oposisi secara langsung? Pengertian penarikan langsung secara oposisi adalah pertentangan yang terdapat di antara dua proposisi yang mempunyai subjek dan predikat yang sama, tetapi berbeda dalam kuantitas dan kualitasnya. Penarikan kesimpulan langsung secara oposisi ada 4 macam. Yang pertama, ada oposisi subalternasi, yang kedua ada kontradiktoris, yang ketiga ada kontraris, dan yang keempat ada subkontraris. Di slide ini saya akan menjelaskan pengertian dari oposisi subalternasi. Oposisi subalternasi adalah hubungan yang terdapat antara dua proposisi dengan subjek dan predikat yang sama, tetapi berbeda dengan kuantitas dan kualitasnya. Dan di sebelah sini ada contoh hukum-hukumnya. Di sini saya juga akan menjelaskan pengertian dari oposisi kontradiktoris. Kontradiktoris adalah hubungan antara dua proposisi dengan subjek dan predikat yang sama tetapi berbeda dengan kualitas dan kuantitasnya. Dan berikut contoh hukum-hukumnya. Di slide ini saya akan menjelaskan oposisi kontraris. Oposisi kontraris adalah hubungan dua proposisi universal dengan subjek dan predikat yang sama tetapi berbeda dari kualitasnya. Berikut contoh hukum-hukumnya. Yang pertama ada dalam oposisi kontraris, kedua proposisi tidak bisa keduanya benar, salah satu proposisi pasti salah. Yang kedua, tetapi kedua proposisi bisa sama-sama salah. Jika salah satu proposisi salah, maka yang lain ada kemungkinan juga salah. Karena meragukan, maka tidak diketahui dengan pasti. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang pengertian oposisi subkontraris. Subkontraris adalah hubungan antara dua proposisi partikular dengan subjek dan predikat yang sama tetapi kualitasnya berbeda. Berikut contoh hukum-hukumnya. Yang pertama ada kedua proposisi tidak dapat keduanya sama-sama salah. Artinya jika salah satu salah, maka yang lain pasti benar. Yang kedua, kedua proposisi bisa sama-sama benar, artinya jika yang satu benar, yang lain akan kemungkinan juga benar. Kita masuk saja langsung ke bagian 2. Konversi adalah sebuah penukaran. Konversi adalah sebuah bentuk penyimpulan langsung dengan subjek dan predikat sebuah proposisi ditukar atau dibalik tempatnya, sehingga yang semula subjek menjadi predikat dan yang semula predikat menjadi subjek tanpa mengubah kualitas dan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Proposisi yang diberikan disebut konverten dan proposisi yang kesimpulan disebut konvers. Penarikan kesimpulan secara konversi ada 2 macam, yaitu yang pertama ada konversi sederhana dan yang kedua ada konversi aksidental atau parsial. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan maksud dari 2 konversi tersebut. Konversi sederhana adalah penarikan kesimpulan dengan subjek dan predikat ditukar di tempat, tanpa mengurangi atau mengubah kualitas masing-masing. Proposisi yang bisa dikonveksikan secara sederhana hanya E, I, dan A.
Berikut contoh hukum-hukumnya. Yang pertama ada kuantitas dan kualitas convert sama dengan converten. Yang kedua ada predikat converten menjadi subjek predikat. Yang ketiga ada subjek converten menjadi predikat converse. Dan berikut di sebelah sini ada contoh bentuk-bentuknya. Lalu berikutnya ada konversi aksidental. Konversi aksidental adalah penarikan kesimpulan dengan subjek dan predikat mengalami pertukaran tempat. Namun, kualitas salah satu proposisi mengalami pengurangan atau perubahan. Proposisi yang bisa dikonversikan secara aksidental adalah A dan C. Berikut contoh hukum-hukumnya. Yang pertama ada converse menjadi converten, dan yang kedua ada kuantitas mengalami perubahan. Yang ketiga ada predikat converten menjadi subjek converse. Yang keempat subjek converten menjadi predikat converse. Dan berikut di sebelah sini ada contoh bentuk-bentuknya, bisa dilihat. Yang ketiga ada oversi. Oversi mengubah isi tanpa mengubah makna. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari oversi. Oversi adalah sebuah proses penyimpulan langsung di mana proposisi afirmatif dinyatakan secara negatif dan sebaliknya, proposisi negatif dinyatakan secara afirmatif. Dalam pola pikir oversi, kita mengubah sebuah proposisi tanpa mengubah makna yang terkandung di dalamnya. Proposisi yang asli disebut overten dan proposisi kesimpulannya disebut dengan obverse. Dan berikut contoh hukum-hukumnya. Yang pertama ada subject overten sama dengan subject obverse. Yang kedua ada predikat obverse, merupakan bentuk kontradiktoris dari predikat bentuk overten. Yang ketiga ada kualitas obverse, merupakan kebalikan dari kualitas overten. Dan yang keempat ada obverse sama dengan kuantitas overten. Dan berikut di sebelah sini ada contoh bentuk-bentuknya. Yang keempat ada kontraposisi, penggabungan dua konsep. Pengertian kontraposisi adalah sebuah proses penyimpulan langsung dari suatu proposisi dengan subjek yang bersifat kontradiktoris dari predikat yang diberikan. Gunakan teknik secara konversi dan observasi dari proposisi yang sudah diberikan. Jadi, proposisi yang diberikan tersebut diawali dengan proses observasi, kemudian hasilnya dikonversikan. Proposisi diberikan disebut kontraponen dan proposisi kesimpulannya disebut kontrapositif. Penarikan kesimpulan disebut kontraposisi, dan kontraposisi itu dibagi ada dua macam. Yang pertama ada kontraposisi sederhana dan yang kedua ada kontraposisi aksidental. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing kontraposisi tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kontraposisi sederhana. Kontraposisi sederhana adalah penarikan kesimpulan dengan subjek yang bersifat kontradiktoris dari predikat yang diberikan, atau biasa disebut dengan kontraponen, tanpa mengubah kuantitasnya dan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Proposisi yang bisa dikontraposisikan secara sederhana hanya proposisi A dan O, dan berikut contoh hukum-hukum kontraposisi sederhana. Yang pertama, ada kualitas kontrapositif sama dengan kuantitas kontraponen. Yang kedua ada subjek kontrapositif merupakan kontradiktoris predikat kontraponen. Yang ketiga predikat kontrapositif merupakan subjek kontraponen. Dan yang keempat kualitas mengalami perubahan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kontraposisi aksidental. Kontraposisi aksidental atau bisa disebut parsial adalah penarikan kesimpulan dengan subjek yang bersifat kontradiktoris dari predikat yang diberikan atau kontraponen, di mana kuantitas dan kualitas mengalami perubahan, namun tanpa merubah kebenaran yang terkandung di dalamnya. Berikut hukum-hukum kontraposisi parsial. Yang pertama, kuantitas dan kualitas mengalami perubahan. Yang kedua, subjek kontrapositif merupakan bentuk kontradiktoris dari predikat kontraponen. Yang ketiga, predikat kontrapositif merupakan subjek dari predikat kontraponen. Lalu yang kelima ada inversi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari inversi. Inversi adalah suatu proses penyimpulan langsung dengan subjek yang bersifat kontradiktoris dari subjek yang diberikan.
Proses penyimpulan inversi menggunakan teknik secara observasi dari konversi tanpa urutan tertentu tentang penggunaan dari observasi dan konversi. Sebab tujuan penyimpulan dengan inversi hanya untuk mendapatkan kesimpulan dengan subjek yang bersifat kontradiktoris dari subjek yang diberikan. Proposisi yang diberikan disebut intervention. Proposisi kesimpulannya disebut inverse. Proposisi penyimpulannya dengan inversi ada dua macam, yaitu yang pertama ada inversi penuh dan inversi sebagian. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan kedua tersebut. Di sini ada inversi penuh. Inversi penuh adalah penarikan kesimpulan dengan predikat yang diberikan atau inverten tanpa mengubah kualitas dan hanya proposisi universal saja yang dapat diinversikan, yaitu A dan E. Di sini ada contoh hukum-hukum inversi penuh. Yang pertama, subjek inverse merupakan bentuk kontradiktoris subjek inverten. Yang kedua, predikat inverse merupakan untuk kontradiktoris dari predikat inverten. Yang ketiga, kualitas inverse sama dengan kualitas inverten. Di sebelah sini ada bentuk-bentuk kesimpulan contoh dari inversi penuh. Yang pertama, jika inverten A atau proposisi yang mengungkapkan ciri hakiki subjek, maka inversnya adalah A dan I. Yang kedua, jika inverten A proposisinya yang tidak mengungkapkan ciri hakiki subjek, maka inversnya adalah I. Yang ketiga, jika invertennya E, maka inversnya E dan O. Di sini ada inversi sebagian. Saya akan menjelaskan pengertian dari inversi sebagian. Inversi sebagian adalah suatu proses penyimpulan langsung dengan subjek yang diberikan atau inverten dengan kualitas proposisi mengalami perubahan, yaitu A dan E. Di sini ada contoh hukum-hukum inversi sebagian. Yang pertama, subjek inverse merupakan bentuk kontradiktoris dari subjek inverten. Yang kedua, predikat inverse sama dengan predikat inverten. Dan yang ketiga, kualitas inverse berbeda dengan kualitas inverten. Dan di sebelah sini ada contoh bentuk-bentuk kesimpulan dari inversi sebagian. Yang pertama, jika inverten A atau proposisi yang mengungkapkan ciri hakiki subjek, maka inversnya O dan E. Yang kedua, jika inverten A proposisi yang tidak mengungkapkan ciri hakiki subjek, maka inversnya adalah O. Dan yang ketiga, jika invertennya E, maka inversnya adalah I dan A. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.